adik-adik, hari ini kakak punya cerita seru sekali. Ceritanya tentang seorang anak bernama Alisa yang pertama kali pergi liburan ke kampung neneknya di Kalimantan Selatan. Wah, pasti penasaran ya? Adik-adik mau dengar ceritanya nggak? Kalau mau, yuk kita mulai ceritanya. Hari ini, Alisa bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya berbinar penuh semangat. Yeay, hari ini aku ke rumah nenek, serunya sambil meloncat dari tempat tidur. Ayah dan ibu tersenyum melihat Alisa. Ini pertama kalinya ia pergi kampung neneknya. Biasanya Alisa melihat gedung tinggi, mal besar dan jalanan penuh mobil. Tapi hari ini ia akan melihat sesuatu yang berbeda. Setelah perjalanan panjang naik pesawat dan mobil, Alisa menempelkan wajahnya ke jendela mobil. Wah, pohonnya banyak sekali, katanya dengan kagum. Di kanan dan kiri terlihat pepohonan hijau dan sawah yang luas. Tiba-tiba Alisa menunjuk keluar sambil berteriak, "Kakak, lihat ada monyet besar!" Kakaknya Arka tertawa kecil. "Itu bukan monyet, Dek. Itu orang utan. Mereka tinggal di hutan sini." Orang utan? Namanya lucu, kata Alisa pelan. Arka mengangguk. Mereka lebih besar dari monyet, tapi sekarang jumlahnya tinggal sedikit karena hutan mulai hilang. Alisa menatap kakaknya dengan serius. Kalau gitu, kita harus jaga hutan ya, Kak, biar orang hutan bisa tinggal. Arka tersenyum hangat. Iya, Dek, betul sekali. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai. Rumah nenek tinggi dan terbuat dari kayu. Alisa mengerutkan dahi. Nek, kok rumahnya tinggi sekali? Nenek tersenyum sambil berkata, iya, Cu, ini ngarannya rumah panggung. Dahulu, banyu rancak naik saat musim hujan. Jadi, rumah diulah tinggi supaya kada tacalap. Alisa menarik baju ibunya dan berisik. Bu, apa yang nenek bilang? Ibu tersenyum lalu menjelaskan pelan. Kata nenek, rumah itu rumah panggung. Dibuat tinggi supaya tidak kena banjir. Oh, kata Alisa pelan. Sepertinya baru menemukan rahasia baru. Malam itu, Alisa tidur lebih cepat karena besok ia akan ikut nenek ke pasar tradisional. Keesokan paginya, Alisa bangun karena suara ayam berkokok dan bebek yang ribut. Ini berbeda banget dari kota, gumamnya. Saat keluar kamar, ia melihat nenek sudah siap dengan tas anyaman rotan. Alisa ikut, seru Alisa sambil berlari. Di pasar banyak orang berbicara, tertawa dan menjual barang. Ada sayur, ikan, dan makanan tradisional. Alisa berhenti di lapak kue. Matanya berbinar. Nenek-nenek itu lucu. Penjual yang melihat Alisa tertawa ramah. Itu ngarannya surabi, nak. Makannya pakai ulah abang. Nenek menunjuk beberapa kue lain. Nah, ini kue Banjar. Ada pai sagu, lupis, dan apa? Alisa berbisik, nama kuenya unik. Penjual tersenyum sambil menyerahkan kue ke Alisa. Coba dulu ya. Alisa menerima kue itu dan menggigitnya. Lalu matanya melebar. Wah, enak, aku mau lagi. Semuanya tertawa melihat tingkah Alisa. Berikutnya, Alisa dan keluarganya naik perahu klotok menyusuri sungai. Mesinnya berbunyi pelan. Alisa tawa kecil. Kenapa suaranya lucu banget? Ayah menjawab, itu khas Kalimantan, makanya namanya klotok. Saat melintas pelan, Alisa melihat hewan dengan hidung besar. Nenek, nenek, itu manusia hidungnya salah. Semua yang mendengar ucapan Alisa itu tertawa. Itu bekantan, Cu. Hewan khas sini, kata kakek. Alisa tersenyum sambil berbisik. Kamu lucu, jangan sedih ya kalau hidungmu besar. Malam terakhir, kakek duduk di teras bersama Alisa dan Arka. Kalian mau dengar kisah kada? Tanya kakek. Arka langsung berkata, Arka mau. Alisa bertanya, kisah itu apa? Kisah itu cerita, Lica, jawab Arka. Alisa mangguk. Oh, Alisa mau dengar juga. Kakek mulai bercerita tentang legenda Putri Jujung Buih. Putri yang muncul dari buih sungai dan membawa keberkahan. Alisa mendengarnya dengan kagum. Mulutnya terbuka sedikit seperti sedang menonton film. Saat hari pulang tiba, Alisa memeluk nenek erat-erat. Nenek, liburan di sini seru.
Boleh Alisa datang lagi? Nenek mengusap kepala Alisa pelan. Pasti boleh cucuku. Di mobil, Alisa melihat lagi sawah, sungai, klotok, dan langit yang luas. Ia tersenyum dan berkata, dulu aku pikir kampung itu membosankan, tapi ternyata kampung itu penuh keajaiban. Dan hari itu menjadi hari yang tak akan dilupakan Alisa. Ia datang hanya untuk liburan, tapi pulang dengan hati yang lebih besar, penuh rasa syukur dan kagum. Alisa belajar bahwa kampung bukan hanya tempat sederhana, tetapi tempat penuh cerita, penuh tradisi, penuh kebersamaan. Ia belajar dari nenek tentang kue-kue tradisional khas Kalimantan Selatan. Dari kakaknya, Alisa tahu bahwa ada namanya orang hutan. Dan sejak hari itu, Alisa menanam satu janji kecil di hatinya, yaitu menghormati alam, mencintai budaya, dan menjaga semua untuk masa depan. Karena setiap tempat, setiap hewan, setiap tradisi punya cerita yang layak dijaga. Alisa tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita Alisa hari ini. Kita belajar bahwa di Kalimantan Selatan itu indah sekali. Ada bekantan, makanan tradisional, dan ada banyak hal seru lainnya. Dan yang paling penting, kita belajar untuk menghargai alam dan budaya kita. Kalau kalian suatu hari nanti pergi ke Kalimantan Selatan, jangan lupa lihat sungainya, coba kue tradisionalnya, dan siapa tahu kalian bisa bertemu dengan bekantan juga. Semoga cerita hari ini membawa senyum dan rasa penasaran baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!